Iya, Remaja Bernegara adalah kegiatan edutainment yang dilaksanakan oleh Partai Nasdem untuk para remaja, yaitu yang berumur 13 sampai 19 tahun, untuk mengajarkan mereka tentang civic mission atau cara bernegara menjadi warga negara yang baik dan juga punya pengetahuan dasar bagaimana memandang demokrasi di Indonesia. Pertama-tama ketika kita membaca kata Gen Z, kita tidak boleh menyamakan Gen Z itu seperti zaman 10 tahun lalu mereka ini masih anak-anak. Gen Z itu sekarang udah dewasa loh, ya. Bahkan kita yang milenial itu udah lebih tua daripada mereka. Gen Z yang paling muda sekarang sudah pasti manggil milenial tuh ada om dan tante. Gitu. Jadi ketika kita memandang Gen Z, kita perlu mengesampingkan kalau mereka masih anak kecil. Mereka enggak. Gen Z paling enggak sekarang umurnya 14 tahun lah. 3 SMP atau kalau kekiniannya itu kelas 9 ya. Dari generasi lama ya. Kelas 9 ke atas, 9, 10, 11, 12, lalu mahasiswa, sampai kalau yang terakhir anak-anak 97, itu kan berarti anak-anak umur 29. Kita menemukan berarti 15 tahun. Apakah anak umur 29 itu anak kecil? Kan enggak. Nah, mereka adalah orang-orang yang sudah punya cara pikir, pengalaman hidup, pengalaman bekerja. Sehingga cara mereka memandang demokrasi itu pun juga sudah solid. Nah, kenapa ini harus ditekankan? Karena dalam pengalaman saya di politik sejak 14 tahun yang lalu, 14-15 tahun, ketika milenial memulai, ini ketika 14-15 tahun lalu, bahkan kata milenial aja nggak ada. Oke, kategorisasi milenial Gen Z itu baru dimulai di 2019, yang mana pembicaraan soal milenial itu sudah ada bahkan sebelum 2019. Tapi peran anak muda di masa itu belum sebanyak sekarang karena demografinya tidak menjadikan jumlah demografi populasi di Indonesia tidak menjadikan anak muda yang dianggap sekarang anak muda sebagai mereka yang punya suara besar. Namun pada 2024 kemarin, karena pemilih muda itu milenial dan Gen Z itu sudah 56% dari pemilih, maka tiba-tiba dianggap penting. Padahal memang udah penting gitu kan. Itu mereka adalah semata-mata WNI yang punya suara. Dan menuju sekarang ke pemilu 2029 dengan segala macam situasi politik, Gen Z itu ada dan mereka banyak berarti kalau 17 tahun bahkan 2029 itu semuanya yang bisa, semua Gen Z yang sekarang belum bisa milih itu sudah bisa milih ya. 14 tambah 4 tahun lagi aja kan sudah 2029 kan sudah bisa memilih. Nah, bagaimana mereka menyuarakan pandangan mereka soal politik? Kalau kita melihat berbagai macam daerah, rata-rata ketidakpuasan kepada politik itu terlihat ketika sudah mulai ada ketidakpuasan terhadap situasi ekonomi, ketidakadilan di lingkungan sekitar. Kita nggak bisa menafikan kalau banyak sekali ketidakpuasan itu, satu hal. Yang kedua, dalam perjalanan pendidikan untuk mereka-mereka yang generasi Z, tidak lebih dan tidak kurang, itu juga diajari nilai norma-norma yang baik dalam bernegara. Oke, sebagai orang negara sebaiknya begini dong. Dan hal lainnya adalah teknologi berkembang ketika Gen Z ini berkembang. Sehingga konsep transparansi dan akuntabilitas itu lebih kental di generasi Z dibandingkan generasi milenial yang ketemu transparansi dalam transisi, apalagi generasi yang lebih senior. Yang akuntabilitas itu bukan tidak ada ya, tetapi transparansi di masa lalu pemberitaan aja cuman koran. Maka anak-anak muda karena secara tidak langsung dibentuk
lewat yang tadi, transparansi karena akses informasi, kecepatan mendapatkan informasi terbaru, dan juga umur mereka yang sebenarnya sudah cukup untuk menangkap apa yang sedang terjadi di dunia, dan mereka pun sekarang sudah punya kanal masing-masing untuk menyuarakan pikirannya. Sekarang kemarin demonstrasi tiba-tiba ada aja yang menyuarakan pemikirannya, padahal kita nggak tahu dia sebelumnya siapa, ya kan? Sementara kalau kita bandingkan 20-30 tahun lalu, kayaknya mengutarakan sesuatu harus kita tulis dulu ke buletin. Buletinnya itu buletin apa yang paling enggak lapak itu banyak. Apalagi zaman sebelum-sebelumnya lagi yang koran. Sehingga ketika mereka sudah merasakan kesulitan ini bersama, tentu lebih mudah untuk turun bersama dan menyuarakan apa yang mereka inginkan. Menurut saya yang kemarin terjadi di Indonesia itu memberikan pengaruh ke yang terjadi di beberapa negara lain karena beritanya bombastis ya. Itu juga sesuatu yang tidak terduga. Ya namanya kuasa Tuhan kita nggak pernah tahu. Sehingga di negara-negara lain tentu karena akses informasi sekarang sudah lebih mudah, itu sangat mudah sekali menginspirasi orang-orang yang merasa ada yang tidak benar dengan pemerintahan saya. Kalau soal mudah itu kita nggak boleh kita tidak boleh underestimate Gen Z yang memang mencintai negara. Ya kalau saya bilang mungkin bisa diarahkan ke arah yang tidak diinginkan, bisa saja. Tetapi kalau saya bilang apakah itu salah Gen Z? Enggak juga, kita harus melihat sejarah. Hanya 7-8 tahun yang lalu, isu militansi terorisme itu besar sekali di Indonesia. Yang mana banyak sekali dibilang, ini milenial banyak banget nih yang hijrah. Sehingga kata hijrah menjadi sebuah tanda petik yang negatif. Begitu kan. Pertanyaannya kenapa milenial kok suka hijrah? Gitu kan. Dan sekarang menjadi kenapa Gen Z jadi mudah ditunggangi asing? Sebenarnya kita harus melihat sejarah. Ini bukan kategorisasi. Tolong menurut saya bisa juga kita bilang jangan dikategorisasi. Menurut saya ini menjadi sejarah yang sekarang ada namanya aja gitu ya. Bisa kita bilang kayak generasi muda Indonesia per saat ini gitu. Nah kalau apakah mudah atau enggak, kalau saya sih suka melihat pendekatan neuroscience. Anak muda umur belum 25 tahun itu cenderung lebih mudah untuk dipengaruhi pemikirannya karena ujarnya itu pembentukan otak secara biologisnya, secara fisiknya itu baru selesai umur 25 tahun. Makanya anak-anak remaja itu banyak yang galau-galau, cedi-cedi gitu kan ya karena memang belum selesai bagian otak yang untuk menentukan mana yang benar-benar firm. Nah, tetapi kalau misalnya tapi karena hal ini dan satu dan lain hal lainnya, kalau orang melihat celah-celah yang memungkinkan untuk anak Gen Z melakukan sesuatu yang tidak mau ia lakukan, ya bisa saja. Tapi saya yakin anak muda Indonesia terutama yang ikut remaja bernegara mereka pada suka sama Indonesia dan tidak akan melakukannya. Sebagai ketua remaja bernegara saya yakin. Sekarang kalau ngomong, menurut saya kenapa ada pertanyaan itu? Apakah itu tidak dilakukan di lingkungan sekitar? Saya nggak tahu ya kalau ngomong kurikulum yang jelas karena nggak lihat bukunya. Lagi pula di Indonesia sudah ada BPIP, sehingga tentu kita harus mempercayai kinerja pemerintah di lini itu. Nah kalau soal nasionalisme, saya rasa setiap orang punya kadar kepercayaannya sendiri terhadap sesuatu ya. Mau kita udah belajar Pancasila, kalau tidak digali, kadang nggak kerasa juga kan, gitu. Jadi kalau saya bilang harus ditambah, siapa yang mesti nambahin?
Kalau dikurangin kan nggak mungkin. Sekarang kalau kita lihat secara sederhana, di beberapa tempat itu sudah sangat lumrah, jam berapa gitu tiba-tiba lagu Indonesia Raya, gitu kan. Itu sudah hal yang bagus. Acara apa, diminta baca Pancasila, begitu kan. Itu sudah ada upaya-upaya yang dilakukan untuk nasionalisme. Bahkan olahraga bola menurut saya salah satu kegiatan, kegiatan yang berbau nasionalis yang sangat kuat di Indonesia. Jadi kalau mau dibilang dilebihkan, terus nanti ngomong selanjutnya anggarannya dari mana di pemerintah. Sementara saya rasa di pihak-pihak tertentu bahkan di berbagai kementerian dan lembaga sudah berusaha dengan baik agar nasionalisme tetap terjaga. Tapi kalau saya bilang sih pendidikan toh. Oke, kalau pembinaan berarti itu memang continue dari waktu ke waktu. Sektor yang bisa melakukan pembinaan politik secara kontinu hanya partai politik. Nggak ada yang lain. Mau ormas, ya pada akhirnya mereka akan ke politik. Organisasi mahasiswa, kepemudaan pasti akhirnya akan ke politik. Maka menurut saya memang partai politik perlu dipercaya lebih baik untuk deliver pendidikan pembinaan politik kepada generasi Z. Kalau yang sudah saya lakukan sepanjang jalan kenangan, melakukan ini saya berarti udah di umur begini 6 tahun. Hampir 7 tahun ngurusin Gen Z, milenial. Itu mereka itu mau belajar politik. Dan kita kadang gini, orang-orang yang lebih senior kadang-kadang melihat angka besar kecil itu tidak sama dengan anak muda melihat angka besar dan kecil. Oke? Dan tergantung juga senior ini sudah berpengalaman di sektor apa dan bagaimana. Seperti contoh, ada kayak karena pengalaman di partai politik dan kebiasaan di politik sebelumnya, anak muda mungkin yang ada itu mungkin dari lingkarannya saja, lingkaran kecil, mungkin anak, saudara, keluarga besar seperti itu kan. Sementara pada kenyataannya, sebelum sampai kenyataannya, lalu kadang-kadang berpikir yang mana lagi ya, di mana lagi yang anak muda. Padahal kenyataannya anak muda yang mau belajar politik itu banyak banget. Dan saya menemukan mereka gitu kan perlahan-lahan. Kuncinya adalah asal partai politik mau membuka diri. Nah, yang terjadi sebelum ini adalah kalau saya sih sudah buka dari berapa tahun-tahun ya, tapi di generasi sebelum itu kayak itu masih dianggap sesuatu yang tabu, gitu kan, yang mungkin bukan tabu ya, tapi lebih tidak terpikirkan. Nah, setelah mereka diajak ikut mempelajari, mengetahui, lalu perlahan-lahan lah diarahkan sesuai dengan kecenderungan mereka. Nah, sebagai generasi yang lebih senior di politik, kita pun juga harus menyadari kalau setiap anak muda ini juga punya kehidupannya masing-masing. Jadi tidak semua orang juga akan mendedikasikan hidupnya untuk politik. Karena life goes on, gitu kan, kehidupan berjalan. Akan ada mereka yang memang suka berada di politik, mau dibina sampai sepanjang jalan kehidupan. Ada juga mereka yang akan datang di suatu hari dan hilang di hari lainnya, dan ada juga mereka yang hanya bertanya tapi tidak pernah masuk ke pintu, seperti rombongan hanya nanya. Bukan Rojali ya, bukan rombongan jarang beli. Iya, Rohana, rombongan hanya nanya. Itu juga ada. Rohana di politik, di partai politik, ada rombongan hanya nanya di politik, ya Allah. Jadi yang saya pelajari juga sebagai orang yang sudah berkecimpung cukup lama di politik, pada generasi yang muda, ya bahkan nggak cuma Gen Z kok, yang milenial juga, ya kita ya harus lebih sabar aja, seperti itu.